Oke. Hai, hai. Saya ganti tempat. Mohon maaf teman-teman. Aduh. eh, kita akan coba ngobrol lagi barengan Michael dan juga Dian di Pavali Talk sayangan edisi ke-8, Muntilan, kita dan juga kenangan. Bismillah. Hai, selamat malam buat Dito, buat Olin, Mbak Olin. Nah, hai Mike. Hai Mas, kemana Mas-nya? Kayaknya aku lebih ke Jakarta, sisi pelosok kali ya. Jadi kayak, aduh agak susah nih ya dapet sinyal. Oke, sudah aman ya? Aku dengar kamu nggak? Kamu dengar aku nggak, guys? Dengar, dengar. 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 Oke. Yuk, jadi kita lanjutin tentang pacaran kalian itu jadi pertama kali officially tanggal 18 Maret 2000 berapa, guys? 11 Maret 2012. 2012. Oke. Berantem dan putus 2 kali gitu kan ya, which is kan at least yang satu karena Mike nakal, yang kedua tadi karena apa? Karena sibuk kerja Mas. Penyesuaian kerja Jadi gitu kan. udah lulus ya, udah lulus ya. Itu di tahun Ya, tahun tahun kapan lulus kamu ya yang Mas. kedua putus? Tahun keberapa pacaran kalian putus? Terus 2018. 2018. Oh, oke. Dan sekarang 2 tahun yang lalu ya. Abis itu balik lagi. Iya, balik lagi. Kalau itu jedanya cuma seminggu doang, habis itu balik lagi. Apa sih Mike, Dian yang bikin kalian akhirnya memutuskan setelah putus kayak mau balik lagi gitu? Kalau aku sih, kalau aku waktu itu posisinya pas putus, pas hari H putus tuh kayak sebenarnya ya udah nggak masalah sih kayaknya, karena habis itu juga kayak aku bisa ngedeketin yang lain dan lain sebagainya harusnya gitu kan Mas. Cuman ternyata Nah, begitu terus nganterin Dian ke kosan gitu kan di mobil, diem-dieman, tuh apa namanya, Dian ke kos, balik lagi ke orang yang tadi pertama kali nganter apa medikomku sama Dian. Aku langsung telepon Fandi, Van, aku nginep di kosmu ya. Ya udah, terus nangis bombay lah di kosnya Fandi gitu. Aduh Van, gimana nih, gue putus nih Mas. Ya Van ya. Mandi bisa tolong dicek dong, bener nggak apa kata Mike gitu ya? Oke, sekarang gue mau nanya deh. Kan kalian 8 tahun pacaran ya, dan itu menurutku lama banget. Kita mulai bahas yang waktu di Vanlit dulu deh. Hal seru apa sih yang pernah kalian lakuin berdua yang akhirnya itu jadi kenangan banget gitu dan paling diingat ketika pacaran di Vanlit? Dulu waktu di Jogja setiap weekend ke Solo gitu Mas. Kadang suka tiba-tiba dia ngajakin ke pantai gitu. Iya, main ke pantai, Iya. gitu. Ya. Bisa gitu ya sampai main ke pantai ya waktu itu ya, jauh-jauh gitu Iya. mainnya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksudnya kalau di Vanlit sendiri, maksudnya di Vanlit sendiri selain kalian jalan-jalan gitu, ada nggak yang paling berkesan gitu? Berkesan. Ini justru yang paling berkesan waktu putusnya itu Mas. Karena kan pertama kali gue ditampar sama cewek gitu kan. Di lorong lab fisika Mas. Tahu kan lorong lab fisika biologi gitu. Terus Panggil, apa? diliatin anak-anak lain. Nggak, Untungnya nggak. kan itu sepi Mas. Iya, lagi Lorong pulang itu kalau sekolah. pulang sekolah sepi kan. Iya. Oke deh ya. Mungkin ini mungkin dari angkatannya kalian ada yang belum tahu karena kalau ternyata si Mike pernah ditampar di lorong fisika yang sepi itu gitu ya. Drama ya. Nah, oke. Terus ketika pacaran SMA udah misalnya, terus abis itu kan kalian masuk ke fase kuliah, kemudian kerja gitu. Ada bedanya nggak sih pacaran waktu masih SMA dan ketika sudah kuliah? Bedanya ya Mas ya. SMA sama beda sih. Soalnya kalau di SMA kan kita kegiatannya mirip-mirip, walaupun dia IPA aku IPS, tapi kan
kegiatannya bareng, semua bareng, Circle gitu. masih satu circle. Cuman begitu kuliah, dia notabene pendidikan, terus aku FISIP, kita punya gap sih. Ya, dari segi pergaulan dan lain sebagainya, yang dia guru banget gitu kan. Terus kalau FISIP kan ya Mas Arya gitu kan. Ya, aku anak IPA sih by the way, bukan anak IPS. Jadi kayak Oh iya, Oh mas, nggak sesuai lah. Gak apa-apa ya. Kenapa? Dian juga anak IPA Mas. Iya, nggak apa-apa lah. Sebenarnya jurusan itu tidak menentukan kita mau jadi apa besoknya. Yang penting kan kayak kita passionnya kemana ya nggak sih Cila? Luar biasa. Oke, terima kasih buat yang sudah gabung. Boleh dong teman-teman yang lain diundang ya. Karena mohon maaf tadi karena ada masalah teknis dengan sinyal saya yang ada di ujung berung ini. Jadi kayak kita sempat keputus. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Sampai akhirnya kan 8 tahun. Itu 8 tahun tuh cukup lama loh. Tadi sempat ada yang nanya, udah sempat dijawab belum ya? Tips triknya apa sih, Kak? Bisa pacaran 8 tahun, Kak? Tolong di-share dong, Kak. Itu tipsnya yang minta Cinti Adel ya. Sebenarnya Cinti Adel ini teman aku juga. Dia pacaran 8 tahun tapi kandas. Makanya mungkin dia minta tips and trick. Sebenarnya tipsnya kayak gitu. komunikasi sih. kepo perlu tapi Komunikasi yang bagus. Iya. Seberapa sering sih kalian maksudnya berkomunikasi setiap hari, berapa kali WhatsApp atau say hai, selamat tidur, selamat makan, kayak gitu-gitu nggak sih? Nggak tahu sih. Enggak sih, kita pacaran. Jadi sehari tuh kita kontak kalau malam aja gitu. Kalau malam aku di jalan pulang dari kantor di mobil, kita video call, telepon gitu. Oh gitu. Oke. Ngebahas hari itu. Ini ada yang nanya nih dari Theophilus Girindra Surya. Tips pacaran lama nih tapi nggak kepelaminan ada nggak? Nggak jadi kepelaminan? Ada. Wah, ada. Ada. Gimana tuh? Tinggalin aja. Pacaran nggak apa-apa tapi jahat. Oh, katanya curhat, semacam curhat ya. Halo teman-teman Funlit Runners. Ya. Oke, kita lanjut nih. Kita masuk ke akhirnya kalian memutuskan menikah. Menikah muda. Di usia kalian berapa tahun nih sekarang? 26, 25. 26 dan juga 25. Termasuk masih usia muda gitu kan. Kalau tadi sempat kita buka survei di Hipa Valley, ternyata lebih banyak memilih menikah usia mapan. Nah, kalian ini kan beda sendiri nih, menikah di usia muda. Apa yang memutuskan kamu berdua nih, married yuk gitu? Apa yang waktu itu terpikirkan gitu? Apakah Mike sudah punya target bakal nikahin Dian di tahun berapakah? Atau mungkin sebaliknya Dian pernah mintakah untuk dinikahi gitu? Sok cerita. Sebenarnya sih Dian tuh nggak pernah request apa-apa sih, nggak pernah minta kepastian dan lain sebagainya gitu, nggak. Cuman memang dari aku awalnya mau apa lagi sih yang dicari gitu, kayak bukan berarti udah dapet pencapaian semuanya gitu, cuman kayak butuh sesuatu yang baru, yaitu ketika lu pulang dari padatnya pekerjaan tuh ada orang gitu kan yang nyambut lo di rumah dan lain sebagainya. Dan ya aku ngajak Dian buat serius ngomongin pernikahan. Cuman waktu itu awalnya juga pernikahannya mau di Desember 2021 gitu. Cuman karena tahun depan. Oke. Terus? Iya, 21. Terus kenapa akhirnya 2020? Karena gini sih, waktu itu kita udah coba sebenarnya agak nggak direncanakan sih, jalan Tuhan lah, asik. Jadi posisinya waktu itu Dian mau ulang tahun, terus aku mau bikin surprise nge-propose Dian. Aku nge-propose Dian, and then setelah Dian kebetulan besoknya ketemu keluarga gitu. Terus kayak ya udah ngapain sih nunggu lama gitu. Desember tahun depan sama Desember sekarang, toh nggak ada lagi yang mau dicari gitu. Terus akhirnya propose-nya gimana? Ceritain dong propose-nya waktu itu ke Dian gimana? Jadi posisinya aku tuh udah lama nggak punya konten bagus gitu. Nggak punya konten bagus. Nah ini ada beberapa orang yang waktu itu aku mintain saran sih.
ada Deto, ada Fandi, Cici, Victor, Sle. Nah, jadi posisinya aku mau ngasih hadiah apa nih, bingung ke Dian. Aku sih pengen nge-propose ala-ala, pengen ala-ala gitu. Cuma kayaknya agak susah ngodein Dian. Tapi nggak apa-apa lah, digas aja, dipaksain gitu. Nah, akhirnya kita booking salah satu resto, di mana di situ aku minta private dinner, aku selipin cincin di apa namanya, di kue. Jadi dia nggak tahu kalau dia mau dipropose. Kita makan, ada makanan pembuka, ada makanan main course. Pas di dessert tiba-tiba datanglah orang-orang yang aku mintain tolong itu, tiba-tiba ngasih nih ada cincin gitu. Kaget loh waktu itu. Kaget banget. Kaget sih dia. Terus gue juga ngomongnya Dian gimana Dian waktu kayak gitu Dian? Gitu, perasaannya Dian gimana waktu dapet itu? Gue juga nggak ngomong yang kamu mau nggak serius sama aku gitu. Jadi begitu cincinnya datang dan orang-orang datang, ternyata gue juga grogi. Jadi gue cuman jadi gimana? Iya apa enggak gitu doang. Terus dia cuman iya, ya udah selesai. Nggak selesai. Gitu. Karena itu sosit bukan tipikal yang ngasih surprise, ngasih bunga, ngasih hadiah, ngasih coklat gitu, bukan itu. Bahkan selama 8 tahun pacaran, mau hadiah ulang tahun apa tuh aku nggak pernah ngasih surprise, tapi kamu lagi butuh apa, ayo cari bareng gitu. Gitu sih. Jadi kamu orangnya kayak realistis lah ya. Udahlah, nggak usah ini kamu mau apa aku beliin gitu kan. Mau rumah, mau apa gitu dibeliin lah ya. Dan berarti Mike itu orangnya nggak romantis ya, tapi lebih ke apa, realistis gitu kah? Iya, lebih realistis. Dia logika banget pokoknya. Sweet tuh jarang Lebih banget. Dan kayak gitu, Oke. aku kayak terus gitu loh, masih bingung mau bereaksi apa. Cuma kayak gitu-gitu doang. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah, kalian tempat pacaran favorit di Funlit di mana? Apa? Kalian tempat pacaran favorit di Funlit itu di mana? Tempat pacaran favorit di Funlit. Di kapel aku sih. Di kapel sih. Bisa main piano dia. Di kapel kan ada piano anggur. Kapel tuh di mana? Kapel sama Di Aspa. Di kapel sekolah. Kapel sekolah ya sebutannya. Iya. Oke, yang di selasarnya itulah ya. Bawah toren. Iya. Sekarang masih ada bawah toren. Bawah toren tuh kan masih deket sama kapel ya. Tapi kan kayak kalau nggak salah Funlit di atas kapelnya sekarang udah ada darknya gitu kan ya. Nggak tahu di angkatan kalian udah ada apa belum? Itu sih baru sih kalau nggak salah. Nggak sih? Masih kapel. Kita kapelnya masih versi lama. Sebenarnya dulu masih pengen ikutan kayak Fandi pacaran di ruang ganti gitu. Cuman setiap explore ruang gantinya udah dipakai terus sama Fandi, jadi dia nggak mau gantian gitu. Jadi ya udah kita di kapel. Iya. Ruang ganti emang nggak sumuk gitu ya pacaran di ruang ganti ya. Oke. Ya, kalau yang mau nanya silakan nanya. Kalau mungkin yang pernah punya hubungan sama Mike atau mungkin pernah suka sama Mike atau pernah dideketin sama Mike juga boleh silahkan komen atau dibuka aja ya di sini ya sebelum merit biar kita selesai malam hari ini. Oke, next. Kan kalian kan bakalan merit di tanggal 28 Desember kan ya. Persiapannya apa aja yang udah kamu lakuin gitu, which is kan 8 tahun pasti aku yakin semuanya sudah siap dari sisi apapun gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, persiapan apa yang dilakuin untuk menuju tanggal 28 Desember nih? Yang pasti sih mental sih, Mas. Yang pasti mental. Dari selain mental ya maksudnya kayak perintilan sih. Jadi kalau kebetulan kan enak ya sekarang nikahnya pas new normal gitu. Jadi mungkin secara persiapan nggak terlalu banyak yang kita persiapkan gitu. Jadi kalau sampai hari ini sih 80% udah clear. Tinggal ya siapin mental gitu karena 46 hari lagi. Sempet ada rasa ini nggak sih kayak aduh ya seriusan nih gue bakalan merit bentar lagi bakalan serumah atau tinggal bareng sama Dian sama Mike gitu.
kalau Dian sendiri gimana rasanya menjelang pernikahan? Kalau aku sih lebih ke emosional gitu sih Mas. Maksudnya kayak malah jadi bukan bukan meragukan atau malah lagi udah mau nikah nih gue gitu kayak kaget itu enggak, cuman lebih ke emosional, lebih ke berefleksi diri gitu sih. Kayak di rumah itu ya ampun tinggal bentar lagi sama Pak Ibu, maksudnya bisa tinggal sebentar lagi loh gitu. Lebih sering emosional sih. Kayak hal-hal kecil gitu bisa bisa bikin kayak mewek gitu loh. Kalau aku sih Omongan-omongan omongan-omongan apa aja sih yang biasa kalian omongin gitu, misalnya kan istilahnya kalian akan pisah juga atau nggak tahu masih tinggal sama orang tua atau tidak gitu, hal-hal apa yang kalian memang pikirin sampai sedetil mungkin lah, karena kan kalian juga secara usia kan masih muda gitu kan, apa apa yang menjadi pertimbangan kalian ketika memilih untuk menikah muda di usia 25? Gimana ya? sih yang apa ngomong umurnya itu enggak. Jadi kalau aku kayak lebih, aku kan kebetulan kerja di tempat yang nggak mungkin aku stay di satu tempat gitu Mas. Nah posisinya sekarang kebetulan di Jakarta gitu. Aku nggak tahu mungkin kapanpun aku bisa tiba-tiba nggak ada di Jakarta gitu kan. Nah kalau kayak gitu nanti mungkin akan jadi tantangan sendiri buat hubungan kita gitu. Ditambah aku yang kebiasaan cuek, Dian yang kebiasaan mandiri ketika masih harus pacaran, tapi LDR kayaknya malah nanti bisa kandas gitu. Jadi kita coba omongin kenapa kita nggak punya ikatan aja, toh kita udah nggak mencari apa-apa lagi gitu, udah satu sama lain gitu sih Mas. Waktu itu kenapa akhirnya kita mutusin nikah di usia muda gitu. Oke. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Maksudnya ya tadi dari awal cerita kalian kan orang tua kalian sudah kenal. Nah, kalau dari keluarga sendiri ketika tahu kalian bakalan merit itu gimana tuh ceritanya atau perasaan mereka gitu ketika merit anak kalian gitu kan? Iya mereka ini apa namanya, kalau dari mamahku sih seneng sih karena dari semua mantan mantanku yang mamahku cukup welcome itu ke Dian. Jadi Tiap Michael bilang mantan tuh matanya Dian tuh langsung naik gitu ya. gitu. Nah tapi mamaku emang maunya sama Dian gitu. Terus dari papanya Dian juga ketika aku datang ke rumah dan istilahnya berusaha ngomong kalau aku mau serius sama anaknya, itu juga seneng disambut dengan cukup baik gitu. Karena kan niatnya memang baik gitu. Kata orang nikah itu mantannya ada berapa, Mike? Mantannya banyak, tapi yang berkesan cuma satu sih. Aku. Iya, calon mantan ya. Oh iya. Nggak mempan lagi jadi mantan ya, mantan pacar. Oke, kalau kalian sendiri sebenarnya dulu pernah punya target gitu nggak sih merit di usia berapa? Apakah memang usia 25 tahun ini atau 26 lah, which is kan tahun depan 2021 dan usia kalian 26 misalnya kan. Itu memang udah jadi target kalian sejak pacaran mau merit di tanggal di usia itu atau gimana? Enggak sih. Enggak. Justru malah dulu aku mau nikahnya di umur 30 up gitu. Ketika emang aku dulu orangnya terlalu idealis sih. Aku harus punya ini sendiri dulu, aku harus punya itu sendiri dulu, aku harus udah sampai di titik ini dulu. Baru aku mau serius gitu. Cuman ternyata enggak sih, terpatahkan aja. Oke. Berarti kalau Dian sendiri ada? Kalau Mai kan bilang bahwa dia idealis dan pengen merit di usia 30. Kalau kamu gimana, Dian? Oh, dulu aku mikirnya malah aku nikah paling enggak umur 28, antara range 28 sampai 30 juga sih, Mas. Karena kayak dalam kayak pengen banyak hal gitu, ngelakuin banyak hal untuk diri sendiri, keluarga juga. Cuman ya nggak tahu somehow plan-nya semua berubah gitu. Ya mungkin emang Tuhan sih yang merencanakan itu. Kita juga nggak bisa kontrol itu. Oke. Ini ada yang banyak yang bilang, Mike dulu anaknya nakal ya, Mike. Emang lu nakal, Mike?
Ya nakal sih, maksudnya dulu gue kalau di kelas suka ngobrol, suka rame, suka nggak ngerjain PR, kan itu kategori nakal kan Mas Arya? Nah, Nah jadi nakalnya yang ini ya, yang formatif ya nakalnya ya. Mungkin boleh yang iya, lain bisa disebutkan kenakalan-kenakalan Mike semasa SMA. Oke. Nakal. Eh, sampai sekarang nggak nakal nih Mike katanya kayak gitu dari Shirley Triana. oh gitu. Red bohong banget Mike katanya Fandi. Enggak, aku gak nakal kok. Aku cukup baik dan anaknya Tapi lurus. oh bagus. Panggilan pertanyaan. Panggilannya Mac. Nakal Mas Arya katanya gitu ya. Ya Fandi tolong disebutin dong kenakalannya apa. Ini kan kita lagi live kan. Tolong Mike kan butuh sekarang. pencitraan kan ini Mike ya. Belum semua terlanjur. Gue nanya deh kalian berdua nih ya. Kan biasanya ada pasangan yang memang kenapa tadi gue nanya tentang target kalian merit gitu kan. Ada pasangan yang menentukan misalnya gue nggak mau selepas umur 30 karena ntar gue bakal mikirin misalnya gue bakal punya anak di umur gue berapa, mesti dia masuk sekolah di umur berapa, yang kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih ada pemikiran kalian sampai segitunya? Jadi sampai bener-bener target. Ya itu tadi kan karena memang dari sisi finansial kan mesti juga diatur persiapan rumah dan lain sebagainya gitu. Kalau dari kalian gimana? Pernah nggak ada omongan kayak gitu? Kalau aku sih jujur bukan lebih ke arah situnya Mas. Gini, kalau aku kebetulan aku backgroundnya keluarganya nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku paling nggak mau ketika aku berumah tangga aku punya konflik-konflik kecil gitu yang bisa jadi besar. Bahkan sejak awal aku pacaran sama Dian, aku udah sangat mendiskusikan. Aku sampai punya list konflik-konflik apa sih yang bakal terjadi di rumah tangga gitu dan Wow, gimana cara aku sama dia nyelesainnya. Salah satunya misal gini sih Mas Arya, yang paling simpel menurut aku kalau dari segi materi iya memang pastikan semua orang bingung tentang materi gitu. Cuman menurutku ada banyak hal-hal kecil yang mungkin nggak kepikiran ketika kita mutusin nikah. Sesimpel kalau misalnya seandainya tiba-tiba kita nggak punya anak, itu kan masalah yang sangat umum misalnya ya. Jadi baru menikah, terus tiba-tiba amit-amit kita susah punya anak dan lain sebagainya, dia ditekan sama keluarganya atau mungkin mamahku menekan atau siapapun menekan, itu kita bakal gimana? Gitu. Kita bakal adopsi anak kah atau kita bakal ya udah berarti kita dikasih jalan buat pacaran terus. Nah, itu maksudku salah satu sesimpel itu aku harus udah dapet jawabannya sekarang gitu. Jadi one day oke. sampai itu kejadian, ya aku nggak menjamin itu bisa jadi kunci penyelesaian masalah. Tapi minimal uh, kan kita udah diskusi gitu. Jadi one day Ya, ketika itu jadi masalah, ya udah berarti kita tinggal pacaran aja, kita jalan-jalan aja, kita honeymoon aja terus gitu. Ya mungkin ngomongnya sekarang gampang ya, nggak tahu realisasinya nanti gimana. Cuman aku sampai bikin list permasalahan apa sih yang bakal muncul ke depannya dan gimana cara cara nyelesainnya gitu. Karena dari gue kecil, gue ngeliat bokap nyokap gue punya masalah berantem, punya masalah berantem. Nah, gue nggak mau sampai itu kejadian sama Dian gitu. Jadi kalau misalnya memang Dian belum siap, ya mending jangan sama saya. Aku waktu itu aku bilang gitu. Tapi kalau memang Dian siap dengan segala permasalahan dan cara penyelesaiannya, ya udah. Emang aku terlalu idealis sih mas. Maksudnya terlalu logika banget. Nah, kan nggak bisa ya kadang diselesaikan gitu. oke. Eh, tadi kan kalau aku lihat ya memang secara pemikiran siapa Mike memang sudah punya perencanaan yang sangat-sangat bagus dan itu tadi dikomunikasikan juga dengan Dian. Nah kalau Dian sendiri eh, kamu menerima Mike itu sebagai kelebihan nggak sih kalau yang barusan diomongin sama dia bilang aku tuh orangnya idealis, aku tuh punya perencanaan dan lain sebagainya. Kalau Dian gimana? Anggap itu sebagai kelebihan enggak? Iya, iya sih Melihat mas. sosok Mike yang kayak gitu. Eh, Gini sih, aku ngeliat dari teman-temanku cowok ya. Maksudnya nggak semua cowok-cowok di luar sana tuh bisa kayak Michael gitu. Yang udah memperhitungkan sebegitu jauhnya gitu. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh ya mungkin untuk nggak tahu sih, ya mungkin untuk orang-orang yang masih belum kepikiran untuk nikah, mereka belum kepikiran sampai sana atau bahkan yang udah nikah pun ada beberapa bahasan pernikahan topik-topik yang mereka itu. Nah sementara Michael tuh udah sampai yang
jauh dan detail gitu. Jadi ya, maksudnya ya itu kelebihan Michael sih. Yang aku oke gitu, yang bikin aku apa sih ya gitu deh. Kayak gitu deh. Gitu deh mas Ya pokoknya. jatuh cinta lah ya sama Mike. Iya, Memang betul, punya pemikiran betul. luar biasa seperti itu. Oke. Betul. Sekarang aku punya pertanyaan masing-masing buat kalian ya. Mike, kenapa sebelum kalian married ya, kenapa kamu memilih menikahi Dian? Kalau aku sih karena yang paling penting itu dia udah paham siapa aku, gimana keluargaku, gimana latar belakangku, apa tujuanku, dan dia sejalan, dia nerima itu, dia sejalan sama itu gitu. Jadi ya mungkin yang cantik banyak gitu. Tapi yang bisa sampai istilahnya memposisikan diri untuk aku sampai di titik ini gitu. Maksudnya bukan cuman angan ya, oh dia ngerti aku, akan ngerti aku, tapi terbukti selama 8 tahun semua yang aku inginin, cita-cita yang aku tuju, gimana cara aku apa namanya ngejarnya, bahkan mungkin sampai aku nyuekin dia, sampai aku fokus banyak ke organisasi zaman kuliah dan sebagainya, itu dia terima itu, dia memahami itu, oh emang si Michael ini punya mimpi dan dia sabar menunggu itu sampai di hari ini gitu. Asik maksudnya. Mas Arya pertanyaan yang kayak Romo deh pas pemberkatan gitu. Iya ya benar. Berasa di kantor. Berasa kayak nikah gitu ya. Kak, kalau Dian, apa yang bikin lo yakin bahwa Mike adalah orang yang besok ketika sudah married bangun tidur mukanya Mike, tiap hari ketemu Mike kayak gitu. Kenapa ya? Paling menonjol sih, yang paling berasa selama 8 tahun aku pacaran sama dia, aku tuh orangnya beda 180 derajat sama Michael. Maksudnya untuk yang kayak macam keaktifan gitu-gitu di organisasi tuh sama sekali no gitu. Nah terus tapi semenjak sama Michael aku kayak dapat motivasi untuk bisa jadi dia yang lebih baik gitu mas, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Jadi kayak oke, Michael pas kuliah dia sibuk gitu. Terus aku biar nggak kepikiran dia, oke yaudah aku juga ikut sibuk gitu. Apa sih yang bisa aku ikutin gitu. Jadi aku ikut nggak banyak juga sih. Maksudnya aku ikut beberapa organisasi juga. Terus berpartisipasi di acara universitas juga. Jadi ya buat aku itu sesuatu yang bukan kamu banget. Iya gitu. Bukan aku banget gitu kayak wah gila ternyata aku bisa jadi kayak gini gitu. Jadi ya Michael ngasih pengaruh positif sih buat aku untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Gitu mas. Luar biasa. High quality lah ya Mike ya. Oke. Persiapan kalian udah berapa persen nih buat pernikahan besok? Udah 80 lah ya. 80% sih mas. 80. Nah, ini kan kalian nikahnya di waktu pandemi nih ya. Di-share dong ke kita semua nih, apa aja sih bedanya married ketika pandemi dan istilahnya kan ini istilahnya nggak tahu kalau dari kalian bentuk pernikahannya akan seperti apa, kemudian apa yang mesti disiapin dan lain sebagainya. Kalau dari aku sih gini sih mas, yang paling berasa adalah kita mau memberitahukan kabar bahagia kalau kita nikah, tapi kita kan nggak bisa ngundang ya. Gitu. Jadi aku lebih memilih untuk aku memberikan announcement gitu. Kalau emang pada tanggal segitu aku akan begini, aku akan menikah sama Dian dan aku minta doa restunya teman-teman gitu, rekan-rekan kantor dan lain sebagainya dengan aku ngasih. Jadi kayak souvenir di awal beserta pemberitahuan itu kan mungkin yang beda pertama karena kan kalau nikahan biasa aku kasih undangan, mereka datang dan mereka dapat souvenir. Tapi ini semua di awal. Terus yang kedua sebenarnya agak sedih adalah ketika pemberkatan sih, karena ketika pemberkatan kebetulan protokol kesehatan di gerejanya Dian cukup ketat gitu untuk dokumentasi, untuk live streaming itu banyak banget peraturannya. Jadi nggak semua bisa turut merasakan momen bahagia itu, khususnya keluarga-keluarga dekat karena kan cuman boleh 20 orang termaksud keluarga gitu, maksudnya termaksud orang tua gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari segi resepsi gitu ya, kalau nikah normal itu resepsi itu benar-benar cuman boleh di 50 orang karena kebetulan di hotel yang kita pesan itu maksimal kapasitinya segitu 50 orang dan
kita cuma ngundang keluarga dan emang bener-bener orang-orang yang punya andil dalam hubungan kita. Kayak gitu sih Mas Arya. Oke. Jadi bedanya mungkin trennya nikah selama pandemi adalah bahwa souvenir dikasih di awal, kemudian sekaligus undangan yang bentuknya akan ada link untuk streaming gitu kan ya. Kemudian nanti ngurusin pemberkatan, pemberkatan juga tadi dibatasi berapa orang ketika pemberkatan? 20. 20. 20 ya. 20 dan di hotel sendiri 50. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah merasa punya pasangan dan merasa bahwa ini kesempatan buat married di pandemi, mumpung pandemi, mumpung murah gitu kan ya, langsung aja di lagi, dipropose siapa namanya pasangannya. Mau honeymoon di mana, Michael dan juga Dian? Oh ya, McD ya singkatannya ya. Iya, McD. Mau honeymoon di mana ya? Katanya McD. Kayaknya ini ya, Fandi ini tuh lebih ke kayak IO gitu ya, wedding organizer yang memang kayaknya mempersiapkan pernikahan kalian. Jadi kayak udah Konsultan konsep gitu ya. Sebenarnya gini Mas, mungkin kayaknya sebenarnya gue harusnya sama Fandi bukan sama Dian deh. Karena kayak dia gitu lebih ya? paham gue, lebih ngerti gue gitu. Oke, Fandi. Mau honeymoon di mana nih? Tadi. Rahasia dong. Nanti tungguin aja IG story kita ada di mana gitu. konten banget ya. Nah, emang ya anak zaman sekarang nih. Saya serba ada Mas Arya. Oh bagus. McD nanti cateringnya McD sekalian aja tuh kata Mas Wibi itu. Oke. Ada pertanyaan dong. Kita mengundang pertanyaan nih buat teman-teman yang mau menanyakan. Karena nanti kita ada 3 giveaway. 2 giveaway untuk 2 pertanyaan yang bakalan kita pilih. Dan juga 1 giveaway untuk pemenang quiz. Apa keunggulan pasangan yang berasal dari Funlit dibanding yang bukan dari Funlit? Mike, tolong disampaikan. Kualitas Funlit sama kualitas bukan Funlit, bedanya apa, Mike? Kalau apa ya? Kemandiriannya. Ini sih Mas lebih kayak gimana ya? Oh gini aja deh simpelnya. Di Funlit itu siapa sih yang bisa jadi ganteng atau cantik setotalitas itu semuanya busuk gitu. Dan ketika kita pasangan dari Funlit tuh kita bener-bener ngelihat lu sejelek itu, lu sebusuk itu, lu seculun itu, lu pakai rok di bawah lutut gitu kan, 20 cm di bawah lutut dan lu tetap nerima gitu. Dan mungkin bedanya itu sih Mas. Oke. Tapi kan selepas dari Funlit kan udah langsung udah langsung cantik lah. Yang nggak Oh sih? iya dong. Tapi oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang mau nanya boleh dong, tolong dibantu saya untuk bertanya juga. Persiapan menikah udah, terus keraguan tadi udah dibahas gitu kan ya. Oke, tips dong buat teman-teman yang apa ya? Mungkin mereka masih kayak bingung mau menikah di usia muda, tapi kayak aduh gimana ya? Atau mungkin mereka udah punya pasangan cuman kayak belum bisa mengkomunikasikan yuk married gitu. Kalian ada tips and trick nggak sih biar apa ya, ada rasa keberanian baik dari sisi cewek maupun cowoknya buat menyampaikan itu gitu. Kalau dari cowok kan mungkin ya salah satu yang dia takutin kalau misalnya lu udah mau nikah itu kan berarti ya kalau dari perasaan yang gak usah dibilang lah emang udah yakin kan berarti. Cuman pasti dari segi cowok adalah oh gue bakal membiayai gitu. Maksudnya gue bakal dari segi materi lah kasarannya gitu. Cuman percaya nggak percaya awalnya juga gue nggak percaya. Cuman ternyata setelah diseriusin kita ngerencanain pernikahan ini rezeki tuh ada aja gitu. Dari segi materi tuh ada aja bahkan kayak loh ternyata bisa ya. Gitu ternyata bisa selebih ini ya gitu. Padahal kalau kita hitung secara kalkulator kayak nggak mungkin lah tapi ternyata bisa gitu. Jadi ya kalau memang niatnya baik dari pihak laki-laki emang udah pengen bertanggung jawab lebih itu jalannya pasti ada gitu. Jadi nggak perlu takut dari segi materi kalau dari segi cowok sih. Segi cewek apa ya? Kalau dia ada nggak cewek dari sisi cewek? Kalau cewek kan lebih ke perasaan ya Mas. Yeah, mungkin ya harus dipastiin lagi aja, maksudnya dipersiapin lagi gitu. Gimana, udah siap apa belum gitu. Dipikirin mateng-mateng aja. Kalau cewek itu sih paling. Oke.
Ini terima kasih yang sudah gabung. Ada Elsa, ada Christine, ada GG. GG ini angkatan 17 kalau nggak salah ya. Thank you buat yang sudah gabung. Yang mau nanya boleh silakan nanya ya, karena kita masih ada giveaway, 2 giveaway. Kita udah berapa lama sih, by the way, nggak ketahuan ini udah berapa lama. Nggak tahu. Kayaknya tadi putus-putusnya banyak. Menitin. Aduh, nggak tahu lah ya. Kita lanjut aja. Oke. Kita akan masuk ke satu game terakhir sebelum kita bakalan tutup untuk obrolan kita malam hari ini. Ada satu game namanya Sayangkologi. Sayangkologi ini akan menguji seberapa dekat kalian, seberapa kenalkah kalian satu sama lain. Hai Cynthia, penanya terbaik dapat giveaway, dapat. Nanti kita pilih 2 penanya terbaik dan 1 kuis. Oh, kurang 10 menit lagi Arya. Oke, terima kasih Mbak Olin. Oke, sudah siap ya? Saya akan bertanya satu persatu ya. Saya mulai dari Dian. Ya, oke. Ini harusnya ini ada back sound ya. Jeng jeng. Kesan pertama pada saat ketemu Mike. Pertama kali ketemu Mike, kesan pertama kamu apa? Ngelihat fisiknya, ngelihat tingkahnya, laganya, apa yang waktu itu terkesan dari kamu? KSD sih, Mas. Apa? SKSD. SKSD. Oh, SKSD. Sok kenal, sok deket gitu ya, sok iye gitu ya sama orang-orang ya. Kenapa? Enggak. Contohnya, kenapa kamu bilang SKSD? Soalnya waktu itu aku ingat banget kayak di kepanitiaan gitu, dia tuh sebenarnya belum pernah ngobrol dekat sama aku gitu. Cuman tiba-tiba kayak langsung ya udah ngobrol biasa, udah kenal lama gitu. So, habis itu pas dia pergi aku dalam hati, ini orang SKSD banget sih gitu, kayak gitu. Tapi Mike pede waktu itu ya ngedeketin kamu ya, mestinya kayak nggak apa-apa lah SKSD, gue pengen deket sama lo gitu ya. Mike kayak gitu orang. Iya. Berarti lo nggak tahu malu gitu ya, Mike? Maksudnya ya udahlah, aja lah. Iya, banget. Oke. SKSD ke semua apa gimana nih? Ke Dian doang apa ke yang lain juga, Mike? Kalau aku sih ke semua orang SKSD gitu kan. Cuman yang diseriusin ya cuman Dian gitu kan. Oke. Next. Ke Mike. Menurut Mike, apa yang membuat Dian jatuh cinta ke Mike? Ya justru karena SKSD-nya itu sih menurutku Mas. Jadi kayak Dian itu tipikal, waktu SMA ya, Dian itu tipikal cewek yang nggak punya banyak temen cowok gitu. Yang dia terlalu asik dengan teman-teman perempuannya, dengan dirinya sendiri gitu. And then aku datang SKSD, terus perhatian, terus apa. Nah mungkin kayaknya itu sih yang bikin Dian jadi kayak ini cowok kenapa ya gitu. Tapi dulu Dian, dulu selain Mike, kamu sempat tertarik gak sih buat deket sama cowok lain di SMA? Pernah? Pernah ya? Mike sempat diceritain dia siapa? Pernah. Justru aku tahu siapa orangnya. Karena se-unit sama aku, Mas. Kalau nggak salah bednya satu unit sih, tapi bednya agak jauh. Tapi satu unit. Oh gitu ya. Oh, oke, tanpa sepengetahuan kalian, saya sudah menghadirkan orangnya. Silakan Mas, ini Mas. Anjir. Cie. Nah, kamu juga gombalan yang paling diingat tuh. Ada pertanyaan dari Cynthia, gombalan yang paling diingat. Emang pernah gombal kah Mike, Dian? Nggak pernah, Michael nggak pernah gombal. Nggak pernah gombal ya. Karena yang tadi ya dari awal bahwa dia orangnya realistis gitu ya. Iya. Kayak gombalan itu kayak nggak penting gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dian, momen Mike tampak terlihat ganteng itu pas kapan? Kalau dia kayak gini, naik mobil nih misal, terus udah masuk mobil, dia udah nyalain mesin, udah jalan, dia tiba-tiba bilang gini, kamu ini seat beltnya gitu. Terus aku kayak, wah, kayak gitu loh Mas.
Ya Kok gimana aku Mas? geli ya ngeliatnya. Oke, oke. Oke, oke. Itu ganteng ya. Oke, Iya, jadi itu berarti kan. Mike harus jadi sosok yang perhatian satu sama lain ya. Oke, next buat Mike. Ini tadi harusnya udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa diulangin lagi. Kenapa pilih Dian dari sekian cewek yang sudah kamu kenal? Ya itu karena dia orangnya, dia selalu ada di keputusan-keputusan besar yang aku ambil, dan dia selalu mensupport itu. Oke. Dan kamu selalu mengkomunikasikan setiap keputusan yang kamu ambil sama Dian kan ya? Berarti Iya, selalu. mantap. Oke, next. Terakhir buat Dian. Kebiasaan Mike yang paling nyebelin. Kebiasaannya yang paling nyebelin. Nggak ada. Kalau ada sih, tapi ini aja deh, apa? Kalau misalkan dia lagi bad mood gitu sih. Terus jadi kayak chatku dibahasnya lama gitu. Dan habis itu kadang suka nggak enak gitu. Jadi ya gitu deh. Padahal itu lagi nggak bad mood, lagi sama yang lain. Pasti netizen maunya gue jawab gitu kan. Oke. Ya wes, sip. Terima kasih. Ada satu challenge terakhir, biar kelihatan so sweet gitu ya. Karena kan temanya tentang romansa SMA gitu kan. Pertanyaan gue buat kalian berdua. Kapan terakhir bilang, I love you? Atau gue sayang lo? Kalau Dian sering sih. Di. Dian sering. Iya kadang sih. Kalau di WhatsApp sih Mas. Michael yang nggak pernah. Michael nggak pernah. Nggak, parah banget. Tapi kamu berharap Michael bilang itu? Gue geli gitu loh kalau ngomong kayak gitu, Mas. Paling ini sih Mas. Kayak cuman berbuat kesalahan gitu. Iya sayang gitu-gitu. Tapi yang nggak yang aku sayang kamu itu nggak pernah. Cuman yang ya sayang gitu-gitu. Oke. Oke deh. Kalau kayak gitu, gue mau minta kalian buat saling tatap-tatapan and then bilang I love you satu sama lain. I love you apa aku I love you too. Oke? Teman-teman tolong ini direkam, di screenshot, direkam, kemudian di-share biar kita masuk ke akun Lambe Turah. Ayo dong, coba dong. Saling tatap-tatapan and then bilang I love you. Bentar, gue hitung dulu. Oh, kata Elsa bilang sarange gitu. Aduh, Korea ya. Ya udah bebas mau bilang sarange I love you atau aku sayang kamu satu persatu. Tatap mata. Silakan saling menatap mata satu sama lain. Terus aku sayang kamu. kamu juga. Gak bisa. Agak geli. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mike sama Dian. Thank you banget. Lancar-lancar buat pernikahannya. Amin. Terima kasih Mas Arya. Kita akan pilih ya untuk dua penanya yang akan dapat 2 giveaway yang akan dikasih sama tim dari Hipa Valley. Kita akan pilih. Yang pertama, congratulations buat Cynthia Adele sama tadi yang nanya sebentar. Dan Heribertus Gunadi sama Cynthia Adele adalah 2 penanya terbaik untuk dapat giveaway. Dan siap-siap kita masih ada 1 giveaway lagi. Pertanyaannya boleh disampaikan, silahkan Mike atau Dian yang tadi sudah kita sepakati. Pertanyaan yang pertama aja. Oke? Oh iya. Kapan tanggal jadian kita? Kapan tanggal jadian Mike dan juga Dian? Harus lengkap sama tahunnya, Mas. Sama tahunnya, oke. Kapan tanggal jadian Mike dan juga Dian sama tahunnya? Silakan yang bisa jawab langsung jawab. Kapan tanggal jadian Mike dan juga Dian? Kayaknya nggak ada yang jawab nih. Setiap hari kan tanggal jadian kalian, Oke. Kapan tanggal jadian?
tanggal jadian yang keberapa nih kata Fandi? Yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Tanggal berapa? 17 Agustus. Nggak ada ya. Jadian pertama atau kedua? Yang pertama kan? Itu kedua apa pertama? Coba jawab aja, emang berapa Deadvan? Tuh. Ayo, ada yang tahu nggak tanggal berapa mereka jadian? Oke, kayaknya mereka nggak pada tahu. Langsung ganti aja ya. Pertanyaan berikutnya adalah tanggal Kapan marriage kita akan mereka, menikah? tanggal berapa? Tanggal pernikahan mereka tahun ini tanggal berapakah? 17 September. Kacau lu. Itu lu jadian sama yang mana, Van? Ayo dong, tanggal pernikahan mereka. Vanlit Untuk Goes. akun Vanlit Goes nggak boleh, karena kita mau cari yang lain aja ya pemenangnya ini nih. My Purple Bee aja ya. Akun Vanlit Goes tidak kita anggap dulu. 28 Desember 2020, selamat buat My Purple Bee, dapat giveaway dari Hiva Valley. Oke, thank you. Terakhir dong, sebutin dong tiga hal, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari gue. 3 hal yang mesti disiapin sebelum lo memutuskan menikah. 3 hal penting. 1, apa? Apa ya? Mental. Mental. Oke, yang Iya, kedua? mental. Yang kedua? Materi ya? Materi. Oke, finansial lah ya. Oke, yang ketiga? Ya. Yang ketiga, Keyakinan. 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 Komitmen. Oh lah iya ya. bener, punya calon sih. Harusnya Oh yang iya, paling bener. pertama. Iya, calon. 2 calonnya mau. Calonnya mau, bener kata Nah, itu. ya. Oke, sip. Thank you, Mike. Terima kasih Dian. Lancar-lancar sampai tanggal 28 Desember 2020. Amin. Makasih Mas Nanti Arya. di-share ya Makasih, undangannya. Pak Fahmi. Terima kasih Di-share ke Pak Hiva Valley. Thank you buat teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih buat semua yang sudah ikutan. Kita ketemu lagi di minggu depan di Pavali Talks edisi ke-9. Yang nggak tahu temanya apa ya. Oke, thank you guys. See you. And bye-bye. Terima kasih, Makasih, Mas. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semua. Dadah.